Gimana jadinya kalau kamu harus mati dan hidup kembali untuk merasakan kejamnya sisaan kematian dari sebelumnya? Setiap malam, lebih kejam, lebih aneh, lebih tak masuk akal. Makhluk-makhluk muncul dari bayangan, suara-suara memanggil dari masa lalu, dan temanmu. Mereka bisa jadi musuh berikutnya. Kamu hanya punya satu pilihan. Selesaikan lingkaran ini, hadapi semuanya, atau terjebak di malam penuh darah. Selamanya. Film ini berjudul Until Dawn. What the fuck is happening? 1 tahun setelah hilangnya Melanie secara misterius, Clover meminta bantuan ke teman-temannya untuk mencari di mana keberadaan kakaknya itu. Karena sejak saat itu, Melanie hilang tanpa jejak sama sekali. Clover dan teman-temannya kemudian pergi menuju tempat di mana Melanie terakhir kali memberi kabar. Dan pas mereka udah sampai di lokasi, semua teman Clover tiba-tiba aja ngerasa ada hal aneh yang ada di tempat ini. Awalnya mereka ragu untuk ngelanjutin perjalanan, tapi mereka sama-sama menguatkan supaya mereka punya keberanian ngelanjutin perjalanan untuk menemukan di mana Melanie berada. Setelah itu, Clover masuk ke dalam kafe yang ada di sana untuk nyari petunjuk di mana kakaknya. Dan mungkin aja penjaga kafe itu pernah ngelihat Melanie ada di tempat sekitaran sini. Dan tanpa banyak basa-basi, orang itu udah bisa nebak kalau Clover ke tempat ini pasti untuk nyari seseorang yang udah lama menghilang. Dan dia juga ngasih tahu kalau Clover bukan satu-satunya orang yang datang ke tempat ini dengan tujuan yang sama. Ada banyak sekali orang yang udah ke kafe ini cuma untuk nanyain tentang orang yang hilang. Dengar apa yang orang itu bilang, Clover kaget dan ngerasa aneh. Kenapa ini bisa terjadi ke orang lain juga? Awalnya Clover ngira kalau orang-orang menghilang di tempat ini. Tapi penjaga kafe itu bilang kalau tidak ada orang yang menghilang di tempat ini, tapi di sebuah lembah yang dikenal dengan nama Lembah Glory. Setelah dapat informasi itu, Clover kembali ke teman-temannya untuk ngasih tahu semua informasi yang dia dapat dari penjaga kafe barusan. Dan tanpa basa-basi, mereka langsung buru-buru menuju Lembah Glory. Di tengah jalan, mereka semua bertengkar karena ngerasa ketakutan ngeliat cuaca ekstrim yang mereka lewatin. Sampai akhirnya, Then we're all fucking dead, okay? So don't say shit like that. Turn around again. We're just gonna keep turning around. We're never gonna. mereka ngelihat keadaan sekitar yang nggak biasa dari sebelumnya. Cuaca dan keadaan sekitar yang aneh. Dan enggak lama, mereka mulai ngerasain ada sesuatu yang akan terjadi. Dan karena nggak ada pilihan, mereka coba masuk ke dalam rumah yang ada di sana, berharap menemukan bantuan. Tapi sebaliknya, hal mengerikan dimulai sejak mereka masuk ke dalam rumah itu. Mereka nggak nemuin siapa-siapa di dalam rumah itu. Pas mereka mulai ngelihat keadaan sekitar di dalam rumah itu, mereka menemukan hal-hal aneh. Sebuah buku registrasi, hiasan senjata tajam, jam dinding pasir aneh, foto-foto orang yang belum diketahui, dan keran air yang nggak berfungsi. Sementara Clover terus aja merhatiin cuaca aneh yang ada di luar. Dan pas matahari mau terbenam, tiba-tiba aja Clover! Clover! pas Nina ngecek buku registrasi itu, dia tiba-tiba aja nemuin nama Melanie kakaknya Clover yang udah lama menghilang. Dan entah kenapa, ada banyak sekali nama Melanie di buku itu. Seolah-olah kayak ditulis ulang setiap hari. Dan pas Clover ngecek buku itu, mereka sadar kalau mereka udah sampai di Lembah Glory yang barusan dikasih tahu sama si penjaga kafe itu. Dan lebih anehnya lagi, tiba-tiba aja jam pasir yang ada di dinding barusan tiba-tiba berubah kayak udah diputar ulang. Mobil yang mereka pakai juga tiba-tiba dibawa oleh seseorang yang nggak dikenal. Ngelihat kejadian itu, mereka terpaksa harus cari cara untuk meminta bantuan dari orang lain. Dan pas mereka berpencar, tiba-tiba
Is that Nina? Ngelihat kejadian barusan, sambil tarik nafas, Clover pelan-pelan ngambil pisau yang ada di sana untuk ngelawan. Dia berhasil melarikan diri ke dalam hutan, tapi tiba-tiba Max! anehnya setelah kejadian mengerikan barusan, mereka semua tiba-tiba kembali hidup dan kembali ke kejadian awal sebelum pembantaian. Dan mereka semua sadar kalau barusan mereka telah dibunuh dengan kejam oleh seseorang yang menggunakan topeng. Dan masing-masing dari mereka menyisakan bekas tanda dari pembunuhan barusan. Dari kejadian itu, mereka semakin bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dan semakin anehnya lagi, foto mereka berlima sekarang tiba-tiba ada di tembok kayak foto orang-orang sebelumnya. Ngeliat foto mereka barusan, mereka sadar kalau mereka adalah korban pembunuh berantai selanjutnya. Sadar akan hal itu, mereka berusaha cari cara untuk keluar dari tempat mengerikan ini. Dan semakin mereka cari cara, hal yang mereka temukan justru semakin aneh dan semakin mengerikan. Enggak lama kemudian, mereka kembali dihantui sama kejadian aneh. Dan Megan tiba-tiba kayak kerasukan sesuatu. Dia seolah-olah nyampein pesan dari penderitaan yang dialami oleh orang-orang sebelum mereka di tempat ini. Dan tiba-tiba, Make it stop. I just want to die. Please. Who's there? This town was right to be. They're just gonna watch us die over and over. Please just kill me. I just want it to end. Don't let it in. semakin malam, mereka semakin menemukan hal aneh. Clover tiba-tiba aja ditarik secara misterius. Ngeliat itu, Max bersikeras ingin ngebantu Clover. Tapi Abe nggak mau hal itu terjadi. Karena menurut dia, kalau mereka ke sana, maka mereka juga pasti akan mati terbunuh. Tapi Max tetap bersikeras ingin keluar untuk nolong Clover. Sampai akhirnya Abe dan Nina bertengkar satu sama lain. Di lain sisi, ternyata Clover masih selamat. Dia tiba-tiba terbangun di sebuah ruangan yang aneh. Di sana dia juga ngelihat ada nenek tua yang lagi pakai oksigen sambil nonton berita. Dan pas dia mau ngebuka pintu itu, tiba-tiba aja nenek tua itu bangun sambil bilang, hanya ada satu cara untuk keluar dari tempat mengerikan ini, bertahan hidup malam ini atau berakhir sama seperti orang-orang sebelumnya. Suffer until hell opens up. Pas si Max mau bantuin Clover, Abe dan Nina cobain kabur berdua menggunakan mobil. Walaupun sebenarnya Nina ngerasa berat hati ninggalin sahabat-sahabat dekatnya. Dan pas mereka berdua kabur, tiba-tiba aja. Di sisi lain, Max masih terus nyari di mana Clover. Dan pas dia ngecek salah satu ruangan yang ada di sana, tiba-tiba aja kursi di belakangnya itu bergerak sendiri. Dan tiba-tiba, setelah mereka semua mati, jam dinding pasir itu mulai berputar lagi. Dan sekarang mereka semua udah sadar kalau semua ini akan terus terulang dengan proses kematian yang lebih menyeramkan. Dan pas mereka lagi diskusi gimana cara keluar dari tempat ini, Abe ngerasa kehausan dan minum air dari keran yang ada di sana sambil ngasih ke temannya yang lain. Dan setelah diskusi panjang, mereka menyimpulkan dari semua apa yang udah mereka temukan selama kejadian menyeramkan sebelumnya. Max bilang, kalau mereka berhasil bertahan hidup malam ini sampai matahari terbit, maka mereka akan berhasil selamat, dan semua ini akan berakhir. Dan kalau seandainya mereka nggak bisa berhasil bertahan,
maka mereka akan terus ngalamin hal yang sama dengan kejadian yang lebih menyeramkan lagi. Sampai mereka jadi bagian dari malam penyiksaan kayak orang-orang sebelumnya. Dan nggak lama setelah itu, Abe tiba-tiba aja batuk sampai ngeluarin darah. Dan tiba-tiba aja dia meledak. Didn't we all drink the water? Clover putus asa ngelihat semua kejadian mengerikan barusan. Di detik-detik terakhir itu, ada seseorang yang tiba-tiba muncul. Dan pas Clover ngelihat orang itu, dia kaget ternyata orang itu adalah si penjaga kafe yang dia temuin kemarin. Orang itu bilang kalau Clover hampir saja bisa selamat dari penyiksaan ini. Tapi sayang, Clover lengah. Sampai akhirnya Clover meledak sama persis seperti teman-temannya yang lain. Dan setelah itu, waktu kembali terulang. Dan kini, mereka sama-sama mencari gimana caranya agar mereka semua bisa selamat dari tempat ini. Dan Clover nemuin dokumen penjaga kafe yang dia temuin kemarin. Dan orang itu ternyata seorang dokter yang bernama Alan Hill. Dan mereka juga nemuin koran lama yang nyeritain tentang sejarah Lembah Glory ini. Dulu, 20 tahun yang lalu, Lembah Glory ini adalah tempat penambangan. Dan terjadi sebuah ledakan bom yang mengakibatkan hampir seluruh kota tertelan bumi. Dan parahnya, ada sekitar 1.000 lebih orang mati karena bencana itu. Dan Dr. Alan Hill dibawa ke tempat ini sebagai dokter spesialis untuk menyitas keadaan di Lembah Glory ini. Dan mereka juga nemuin sebuah kaset yang memperlihatkan sebuah eksperimen mengerikan dari Dr. Alan Hill. Dalam video itu, Dr. Alan bilang, semua orang yang ada di tempat ini akan mengalami kelaparan, ketakutan dan kecemasan, dan keputusasaan total. Dan semakin lama mereka terjebak di tempat ini, mereka akan semakin ketakutan dan putus asa, bahkan akan jadi makhluk yang mengerikan. Dalam eksperimennya itu, kebanyakan orang hanya bisa bertahan sampai malam ke-11. Sampai emosi mulai mempengaruhi tubuh mereka yang merubah mereka jadi makhluk menyeramkan, yang dikenal dengan sebutan Wendigo. Ngelihat rekaman barusan, mereka semua sadar kalau mereka semua adalah korban selanjutnya dari eksperimen mengerikan Dr. Alan Hill. Dan mereka juga sadar kalau mereka pasti akan bernasib sama kalau mereka tidak berhasil selamat pada malam penyiksaan ini. Dan untuk berhasil selamat dari malam ini, Dr. Alan bilang kalau salah satu dari mereka harus mati. Dengar semua itu, Clover punya rencana kalau dia nantang Dr. Alan untuk ketemu sama dia dan bicara 4 mata. Dan Dr. Alan bilang kalau dia udah nungguin Clover di hutan sekarang. Dengar semua itu, teman-temannya enggak setuju sama rencana itu. Karena mereka khawatir akan terjadi sesuatu sama si Clover. Tapi Clover tetap bersikeras untuk pergi sendirian. Sampai akhirnya mereka semua ribut karena ngelihat Clover yang pergi sendiri. Dan Abe satu-satunya orang yang disalahin. Karena cuma dia sendiri yang setuju sama rencana barusan. Dan karena udah kesal dan enggak ada pilihan lain, mereka semua harus mati untuk ngulang dari awal lagi dan nemuin cara yang tepat untuk keluar dari tempat ini. Dan satu-satunya cara adalah dengan saling membunuh. Dengar itu, Abe enggak setuju kalau mereka mau ngulangin ini dari awal. Dia beranggapan kalau itu sama aja buang-buang waktu. Tapi karena udah kesal dan dengan terpaksa, Nina diam-diam nusuk Abe dari belakang. Sementara Max dan Megan pergi nyari Clover ke dalam hutan. Di dalam hutan, pas Clover lagi nyari di mana Dr. Alan, tiba-tiba pas Max dan Megan nyari di mana Clover berada, mereka malah ketemu sama makhluk aneh yang membuat mereka berdua lari ketakutan. Sampai akhirnya Megan tewas. Di dalam hutan, ternyata Clover masih hidup dan Max berhasil nemuin dia. Dan pas Max bantuin Clover keluar dari jebakan itu, sosok aneh tiba-tiba keluar. Dan ternyata sosok aneh itu adalah Melanie, kakaknya Clover yang selama ini dia cari. Melanie telah menjadi makhluk aneh yang menyeramkan. Max dan Clover berhasil selamat.
Tapi pas Clover udah tahu kalau teman-temannya yang lain udah mati, dia mohon ke Max agar dia mau ngebunuhnya dan mulai dari awal untuk nyari cara agar bisa selamat dari tempat ini. Fuck you! Singkat cerita, Clover tiba-tiba keinget sama momen pas kakaknya mau pergi dari rumahnya. Dia pergi dari rumahnya itu karena Melanie udah ngerasa lelah dan kehidupan yang itu-itu aja. Dia berharap kalau pas dia ke kota New York nanti, dia bisa memulai kehidupan yang lebih menyenangkan dan bertemu dengan orang-orang baru. Pas mereka udah kumpul lagi, mereka sadar kalau tubuh mereka udah mulai berubah. Dan mereka sadar kalau malam ini adalah malam ke-13 mereka ada di tempat ini. Dan mereka yakin kalau malam ini adalah malam terakhir mereka untuk bertahan. Kalau tidak, maka mereka akan jadi makhluk yang menyeramkan, seperti makhluk-makhluk lainnya di tempat ini. Dan anehnya, di luar ada banyak sekali rumah-rumah yang dari awal tidak ada kelihatan. Mereka juga baru sadar kalau Megan ternyata sudah tidak ada. Dan sejak itu, mereka sadar sama pesan-pesan yang kemarin pernah mereka dapat. Dan mereka juga sangat yakin kalau Megan udah jadi bagian dari tempat ini dan jadi makhluk menyeramkan lainnya. Enggak lama kemudian, Abe ngeluarin HP-nya dan dia ternyata berhasil ngerekam kejadian-kejadian mengerikan yang terjadi sebelumnya. What? What the fuck? What? Holy shit! Is it still on my face? What the fuck? What is that? Shit! Enggak lama setelah itu, tiba-tiba ada bunyi alarm. Dan pas mereka ngecek keadaan di luar, mereka udah dikepung sama makhluk-makhluk aneh itu. Ngeliat itu, mereka mulai ketakutan. Dan di momen itu, Clover minta maaf karena gara-gara dia teman-temannya dalam keadaan bahaya. Dan malam ini, dia berniat untuk ngelawan makhluk itu dan membunuh Dr. Alan Hill agar mereka bisa selamat dari tempat ini. Dan dengan keyakinan, mereka pasti bisa keluar dari tempat ini. Perlahan, mereka mulai masuk ke dalam reruntuhan rumah itu. Dan pas dia ngelihat ada makhluk aneh, tiba-tiba I love you, Mel. satu persatu mereka berhasil ngebunuh makhluk menyeramkan itu. Dan Clover terus nyari di mana Dr. Alan Hill bersembunyi dan nyelamatin Megan. Dan enggak lama, Clover berhasil nemuin di mana Megan berada bersama satu makhluk menyeramkan yang udah siap untuk ngebunuh Megan. Ngeliat itu, Clover bilang kalau dia akan nyari kunci pintunya dan segera nyelamatin Megan. Dan pas nyari di mana kunci itu, dia ternyata tiba-tiba masuk ke dalam ruangan Dr. Alan Hill bersembunyi. Dan enggak lama setelah itu, Dr. Alan Hill tiba-tiba muncul. Dr. Alan Hill bilang kalau dia terkesan sama keberanian Clover yang sejauh ini udah berhasil ngelewatin tantangan-tantangan mengerikan dari eksperimen yang dia berikan. Dan diam-diam, Clover ngeliat kesempatan yang ada di depannya. Dia pelan-pelan mindahin gelas kopi yang diminum sama si Dr. Alan Hill barusan. Sampai kopi itu tercampur sama tetesan air yang jatuh dari atas atap. Dan pas Dr. Alan minum kopi itu lagi. Di saat itu juga, Clover sadar kalau yang mati sekarang bukanlah dia dan teman-temannya. Tapi Dr. Alan lah yang akan mati karena udah minum kopi yang udah bercampur sama tetesan air dari atap itu. But this time, it's you.
Clover dan teman-temannya berhasil selamat.